Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Bukan PKS namanya kalau tidak bikin ribet dan tidak bikin ribut, kalau tidak bikin kerusakan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan, kalau tidak tebar gibah, fitnah, hate speech. Partai dakwah katanya, tetapi kalau sudah bikin gibah paling wah. Partai dakwah katanya, tapi kalau sudah bikin hoak paling wah. Partai dakwah katanya, kalau sudah bikin ujaran kebencian paling wah. Coba perhatikan omongan dari salah seorang wakil rakyat dari kubu PKS yang mengatakan bahwa masyarakat dilarang mudik sementara pekerja asing Cina berdatangan ke Indonesia. Pasti ada kong kali kong ini. Ini bahasa kong kali kong adalah bahasa fitnah yang paling kejam. Bahasa provokasi, bahasa ilbis, ya Bu, bahasa toilet, bahasa neraka. Karena bisa mengotori hati seseorang, bisa mengotori pikiran seseorang, bisa mengotori lisan dan perbuatan seseorang, bisa merusak hati seseorang, bisa merusak pemikiran seseorang, bisa merusak lisan seseorang, dan bisa merusak perbuatan seseorang. Orang yang asalnya baik dengar omongan kayak gini, pasti pemerintah ada kong kali kong dengan pemerintah Cina. Rakyat tidak boleh mudik, sementara TKA boleh berdatangan ke Indonesia. Sebetulnya bahasa yang paling cerdas itu adalah, kan Indonesia itu sama Cina ada hubungan bilateral, hubungan baik, mutualisme, saling menguntungkan. Saya kira orang-orang PKS tidak bodoh banget loh. Orang-orang PKS tidak opak banget, tidak. Mereka ini sebenarnya cuma ya itu bikin kerusakan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan. Dan mereka tidak punya kesempatan. Mereka iri kepada pemerintah Jokowi. Karena apa yang Jokowi lakukan hari ini, pemerintahan Jokowi yang lakukan hari ini, kalau suatu saat PKS memerintah, nggak akan jauh beda. Sama. Cuma iri dalam politik saja. Akhirnya PKS ini kelakuannya ya kayak setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Terus menebarkan kejahatan kepada rakyat Indonesia. Secara logika, bro, siapa di negara-negara ini yang tidak punya hubungan bilateral dengan Cina? Cina ini kekuatan ekonomi terbesar saat ini, coy. Apa yang nggak bisa dibikin oleh Cina? Apa yang nggak bisa dibikin oleh Cina, bro? Semua negara-negara dunia itu mengadakan hubungan dagang dengan Cina karena lebih menguntungkan, mungkin lebih murah. Ini bahasa-bahasa kurang ajar dari orang-orang PKS, wakil rakyat lagi, coy, yang kurang ajar. Coba kalau dibandingkan, coy, yang mudik dengan TKI yang datang itu lebih banyak mana? TKI yang datang paling cuma ratusan orang, yang mudik itu puluhan ribu orang, bahkan mungkin jutaan. Udah gak masuk logikanya, coy, kalau dibandingkan antara TKI yang masuk dengan pemudik yang masuk. Karena provokasi seperti ini, akhirnya kita bisa melihat sendiri, coy. Rakyat mudik begitu tidak terkendali, begitu nekat, sehingga menerobos rintangan-rintangan, jalur-jalur yang sudah ditutup oleh kepolisian. Sudah nggak peduli masalah COVID. Katanya pemerintah Jokowi ini jahat, zalim. Masa TKI disuruh masuk sementara kita tidak boleh mudik? Masa TKI yang masuk kita bicarakan nanti, coy. Sekarang kita berbicara kesehatan bersama dulu lah. Data yang sudah masuk itu 4.000 orang yang sudah terinfeksi positif corona. Data itu biasanya lebih kecil daripada data yang ada di lapangan. Data yang ada di kertas itu biasanya lebih kecil daripada data yang ada di lapangan. Kalau Indonesia kejadian seperti India, terjadinya tsunami corona, baru siap kabeh bakal mikir. Yang namanya menyesal itu tidak ada yang duluan, pasti belakang. Karena kalian mudik, orang tua kalian mungkin bisa mati.
Saudara kalian di kampung bisa mati. Teman-teman kalian di kampung bisa mati. Masyarakat kalian di kampung bisa mati. Bahkan mungkin kalian sendiri pun bisa mati. Ribuan orang tak berdosa bisa mati karena kebodohan para pemudik. Coba lebih cerdas sedikit lah. Apa susahnya dukung pemerintah? Apa susahnya hargai kinerja pemerintah? Ratusan triliun sudah dikeluarkan. Vaksin sudah didatangkan. Yang sehat semakin banyak. Yang meninggal semakin berkurang. Yang positif semakin berkurang. Masa semua perjuangan kerja keras pemerintah harus sia-sia cuma dalam beberapa hari saja hanya demi ingin mudik? Ini sebuah perbuatan innahu kana zaluman jahula, perbuatan yang bodoh dan zalim. Saya sarankan kalian yang sudah terlanjur mudik, jangan banyak bergaul, bertemu orang. Takut virus yang ada dalam tubuh kalian itu yang asalnya negatif jadi positif. Oh, kok bisa Ustaz? Ya bisa, bro. Dalam konsep matematik itu ada. Masalah COVID itu ada. Kalian yang negatif berkumpul dengan yang negatif. Ada 1000 orang yang negatif. Ada 1000 orang lagi yang negatif. Bertemu, berkumpul. Maka negatif kali negatif. Apa hasilnya, Bu? Negatif kali negatif apa? Positif. 1000 orang yang negatif dikali 1000 orang yang negatif. 1000 kali 1000 berapa? 1 juta orang yang positif. Jadi kalau kalian ketika berkumpul udah positif, datang ke kampung kalian, COVID positif kalian menyebar, ya sudah. Tsunami COVID itu benar-benar akan terjadi di Indonesia. Pakai hitungan matematik, bro. Sekali lagi saya omongkan. 1000 orang yang negatif bertemu dengan 1000 orang yang negatif. Artinya minus 1000 dikali min 1000 sama dengan berapa? Positif 1 juta. 1 orang, 1000 orang yang negatif bertemu, berkumpul dengan 1000 orang yang negatif, maka akan menghasilkan 1 juta orang yang positif. Ini secara matematis mengerikan. Maka akan terjadi tsunami yang benar-benar mengerikan di Indonesia. Ini yang pemerintah takut. Tsunami positif COVID. Hey bro, kalau ente sudah terkena positif COVID, itu lebih baik di penjara daripada harus dikarantina. Harusnya kejadian Ustadz Tengku Zulkarnain menjadi pelajaran. Dia ini sehat, bro. Karena sering berceramah berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu tablik akbar yang lain. Dia negatif asalnya, coy. Karena konsep matematika negatif kali negatif sama positif, akhirnya dia positif. Setelah dia positif, di karantina, apa yang terjadi? Kalau sudah positif gak bisa negatif, coy. Positif akan terus positif. Karena berkumpul di rumah sakit berarti positif dikali positif. Ya sudah, akan berujung kematian. Orang yang menderita COVID itu nggak bisa apa-apa, coy. Bertemu dengan orang nggak bisa ngopi, nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Selang masuk ke hidung, makan paling disuapin. Mending kalau ada yang nyuapin, kalau enggak, dengan keluarga terpisah, dengan teman terpisah. Kalau di penjara masih mending, coy. Masih bisa ngopi, masih bisa ngerokok, masih bisa nonton TV bareng-bareng, masih bisa nonton motor GP bareng-bareng. Masih lebih enak di penjara daripada harus menjadi pasien COVID. Coba mikir, bro, coba mikir. Sayangi orang tua kalian, sayangi teman-teman kalian, sayangi masyarakat kalian, sayangi rakyat kalian yang belum COVID. Jangan mudik. Yang sudah terlanjur mudik, ya ente mau tidak mau harus periksakan, bro. Jadilah pahlawan daripada bajingan. Bila hidup topik wajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.